kita lanjut ke kita lihat yang ini luar biasa ini sudah. Ini sudah tahu triknya berarti ini. Jadi tidak perlu membaca teks hadis, tetapi langsung ke teks pertanyaannya. Di sini sahih berkualitas sahih dengan 5 syarat. Nah, saya yakin yang 4 yang salah ini karena memang masih belum fix betul apa saja persyaratan hadis sahih. Nih, sudah banyak yang benar ini, 29. Jadi, yang jawabannya sanadnya bersambung, periwayatnya adil, kemudian periwayatnya dobit, kemudian tidak syadz, kemudian tidak cacat. Ya, jadi ini persyaratan secara prinsip untuk hadis dianggap kualitas sahih dari sisi sanad ya berarti ya, dari sisi sanadnya. Jadi kalau yang ini tidak bersambung sudah tidak. Maka kalau begitu, bagaimana triknya yang kemarin saya sampaikan di sini? Cari kata pertama di setiap item. Sanad bersambung, sanad tidak bersambung, berarti B sudah hapus, sudah tidak masuk. Sanad bersambung, berarti C, D, E masih masuk. Nah, tinggal berangkat yang kedua. Dobit yang bersifat adil. Yang kedua adil masuk. Zalim sudah tidak. C. Nah, tidak masuk. Sudah tidak masuk, berarti B dan C sudah hapus. Ya. Kemudian lari, cari lagi. Priwayatnya bersifat adil. Sama. Betul. Yang ketiga lagi, Pak. Oke, yang ketiga. Yang keempat. Dobit. Betul. Dobit. Ini masih sama semua, Pak. B, C nggak usah dibaca lagi, Bapak Ibu sekalian, itu sudah catat. Biasa, tinggal mikir A, D, E. Riwayat bersifat dobit masih bersifat dobit masih sama. Lanjut. Ya. Tidak ada kejanggalan. Nah, oke, di sini tidak ada kejanggalan, tidak syak. Oke. Oh, ini sudah tidak ada. Antara A dengan D. Ya. Ini sudah dekat, berarti hanya tinggal B dan D. A dengan D. Tinggal A dengan D. Nah, ketika di A dan D tidak ada ilat, di sini terjadi ilat. Ya udah. Berarti pilihannya begitu. Kalau jawabannya kan gini kan sama ya Bapak sekalian ya. Semuanya dibuat 5, semuanya dibuat rata, semuanya dibuat gini. Nah, ini berarti kejelian kita membaca. Jadi literasi kita butuh. Oke, kita lanjut. Ini yang Mu'adz. Sudah banyak yang benar, ya. Sudah banyak yang benar. Tinggal ada beberapa. Coba ini kenapa masih D banyak ya? Hadis sebagai pedoman ya. Hadis sebagai pedoman syariat. Bukan pedoman Bapak Ibu, tapi itu sumber. Kalau pedoman Islam, pedoman orang Islam, ya. Al-Quran. Pedoman orang Islam. Itu Quran gitu. Ini hadis. Yang dengan ditanya petunjuk itu Al-Quran. Ya, yang ditanya itu hadis. Sebagai sumber syariat. Penentu syariat, pedoman syariat, petunjuk syariat, pembanding syariat. Maka sebenarnya sumber, karena kita kenal sumber syariat ada 2. Ada Al-Quran, ada hadis. Ada juga yang menambahkan itu adalah sumber kedua dari Al-Quran. Ya, sumber kedua dalam syariat. Ada ijma, ada kias yang masih banyak. Baik. Oke, coba 33. Kenapa ini banyak yang salah? Kalau ini Pak, kan kita itu cuma mengartikan fungsi hadis terhadap Al-Quran itu pakai definisinya, bukan istilahnya begini Pak. Kayak misalnya fungsi hadis terhadap Al-Quran menjelaskan hukum-hukum Al-Quran yang bersifat majmu atau global, kemudian menerangkan ayat-ayat atau hukum-hukum yang tidak terdapat di dalam Al-Quran. Nah, itu bingungnya menentukan istilahnya ini Pak. Yang mana itu? Ini berarti kalau sampai di sini Bapak Ibu sekalian dihadapkan dengan pertanyaan ini, fungsi hadis terhadap Al-Quran yang ada bayan tasyri', bayan nasakh, ini semuanya benar kan ya?
Ini kan Ya. bagian hadis. Maka yang perlu dilirik adalah bagaimana cerita di stimulus atas. Kalau stimulusnya ini Pak tentang menetapkan hukum yang belum terdapat di dalam Al-Quran. Menetapkan hukum. Berarti Ya. kalau menetapkan hukum Tafsir. berarti syariat ya? Syariat. Oh ya ya Iya, ya. syariat menetapkan. Ya benar ya, benar ya. Iya. Ya. Syariat. Oh berarti di situ lihat Pak Ya, ini ya. Bayan tasyri'. Jadi kalau kita Kalau menjelaskan Pak, berarti kalau dia menjelaskan ayat-ayat Al-Quran yang masih umum, berarti dia bayan tafsir. 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 Oh ya ya, siapa? Kalau nasakh itu biasanya ada hadis yang ya kita kenal ya, ada nasakh mansukh, ada naskhul hadis, ada menasakh ayat dengan hadis kan ada juga itu kan. Walaupun ada beberapa perbedaan pendapat, tapi ada juga yang kemudian turun ayat-ayat dengan ayat gitu. Jadi secara prinsip kalau naskhi berarti menasakh, kalau takrir berarti menjadi sebuah ketetapan, kalau tafsir menjadi penjelas. Kalau mansukh ya berarti nasakh mansukh. Ini sepertinya agak susah juga. Tapi kalau tasyri' ini yang menjadi syariat. Mungkin itu ada takrir itu Pak, bingung. Kan ada kata menetapkan itu. Mungkin Oh itu. ya, kalau takrir itu kan sebenarnya ketika melihat ketetapan bagaimana Rasulullah diem. Nah, coba kalau dilihat di sini. Kita kan terperangkap dengan kalimat ini ya. Padahal dia menyebutkan beliau mengharamkan. Berarti kan begitu. Kalau mengharamkan berarti kan sebenarnya ungkapan dari Rasul kan. Jadi ya memang ini kebutuhan membaca. Ya. Ini pinter juga yang nyusun soal. Jadi ketika panjang teorinya kita baca ini, tapi ketika melihat seperti ini kan tidak bisa menjawab kan ya. Hadis berfungsi terhadap Al-Quran sebagai nggak bisa menjawab kita. Karena lima-limanya menjadi bagian dari fungsi hadis. Minimal 3 lah, tasyri', takrir, dan tafsir. Ya. Ada lagi al-bayan ini sebenarnya. Ada bayan tafsir ya ada. Jadi tinggal dicari. Nah, kalau ini tidak selesai di sini jawabannya dengan pilihan-pilihan yang ada, maka tinggal melihat bagaimana kemampuan kita literate ya membaca lagi. Ini sebenarnya kejebak juga ini. Jadi banyak yang jawab, oh ini lengkap ini bayan nasa, bayan takrir, tafsir, mansukh. Ini saya kira jawabnya gambling lah. Ini nasakh apa takrir ya? Engkau jangan-jangan kita juga yang perlu kita pahamin bagaimana memahami kosakata Arab. Iya. Di situ Tasyri'. kelemahannya Pak. Ya, tasyri' berarti syariat, nasakh berarti yang menghapus. Ya. Takrir itu berarti ketetapan, tafsir penjelasan, mansukh yang dihapus. Mungkin tahu Ustadz. Kan kalau takrir ini juga bisa menguatkan Ustadz. Iya, Jadi- kalau secara prinsip menguatkan, tapi nanti kan Jadi perlu mungkin baca itu. teks. Terkecoh di situ Ustadz, kan sudah ada di dalam Al-Quran mengenai makanan yang haram. Bisa juga Jadi berarti Rasulullah ini bisa bisa menguatkan. tujuan. Ya, Ya, tetapi di persetujuan. sini Rasulullah beliau mengharamkan, berarti kan menyampaikan ini. Iya, yang baru berarti Pak. Menetapkan hukumnya. Siapa? Tapi nanti tetap dikembalikan loh ya. Kalau takrir itu takririnya Rasul gitu ya. Jadi kan diamnya beliau itu menjadi hukum jadinya kan. Ini kan ceritanya tidak diam beliau menyampaikan. Oke, baik. Saya kalau sudah selesai begini, pengen cepat, pengen tahu hasil keempat, tryout ketiga. 34, kenapa banyak yang salah? Kita dievaluasi bareng-bareng. Kegiatan takhrij hadis berdasarkan tema di atas, dia tujuan dan kecuali, ya ini kecuali loh ya. Ini harusnya ditulis besar, yang bukan termasuk tujuan dan manfaat dari takhrij.
Mengetahui sumber otentik suatu hadis. Ini tujuan ya. Mengetahui ada beberapa hadis tersebut yang sangat berbeda. Oke. Tujuan. Mengetahui kualitas, oke. Mengetahui Ya. eksistensi suatu hadis, oke. Berarti Oke. kalau begitu, yang jawab A, B, C, D, ini terlepas membaca ini. Ya, Pak. Karena tulisannya sama itu, Pak. Dengan tidak diperbesar maksudnya. Ya, Ada atau tidaknya. tidak ditulis kapital, Pak ya. Iya. Ini menyalahin aturan. Tapi kalaupun nggak menyalahin aturan, tetap Bapak Ibu sekalian harus baca benar. Karena tidak Iya, maksudnya kita terkecohnya ke situ, Pak. Ya. Jadi jangan, ini kadang-kadang kan begini, kita pengen cepat gitu. Oh, berdasarkan tujuan dan manfaat. Oh, ini paling. Jadi lupa kalau di belakangnya masih ada Iya. kecuali. Betul. Oke. 35 sudah clear. Sudah kebahas ini. Nilainya sudah bagus. Tetapi masih ada yang, coba kita lihat A dan B, apa yang membedakan itu? Kenapa jawabannya A dan B? Kalau C, D itu anggap anu lah itu bacaan gambling, sholawatan itu. Takhrij hadis, langkah yang tepat dalam melakukan takhrij hadis tersebut melalui. Oke, Bapak sekalian, apa bedanya yang kedua ini? Kalau jarah takdil itu kan mencari apa namanya Pak? Ya, Mencari- menilai seseorang, menilai pembawa hadis itu termasuk jarah atau takdil, begitu. Tidak ada urusannya dengan takhrij. Hadis itu sendiri. takhrij hadis. Nah, kalau takhrij itu penelitiannya adalah sanad dan matan. Tapi kalau jarah wa ta'dil, ini saya mau menjustifikasi, oh Pak Fadel, Pak Mahroji ini ta'dil. Ya. Orangnya Ya, Pak, ini sanadnya. Jarah takdil rawi Pak nggih. jarah ta'dil ya menilai orangnya kan, pembawa hadisnya. Ya. Bisa ya, seorang perawi bisa ini kan Terdapat cacat atau tidak dalam perawinya. ya. Jadi kalau mau melihat bagaimana takhrij hadis, ya harus menggunakan penelitian sanad dan matan. matan. I'tibar, penelitian i'tibar. Ya, ini saya kira ini tambahan kata saja. Ada penelitian tarikh arwat. Sejarah periwayat ya. Sejarah rawi, kan nggak mungkin Bapak Ibu sekalian kita mau lihat sejarah rawi. Kelamaan. Nanti pengen lihat hadisnya satu hadis tapi melihat kelamaan. Sejarah. Jadi yang asma arwat berarti nama-nama perawi. Kalau ini kan kita pengennya hanya kesimpulan tentang takhrij hadis. Hadis yang panjang sekian banyak tidak penting ke kita Bapak Ibu sekalian. Ya, soalnya tidak penting ke kita ini karena stimulus. Maka kalau panjang lakukan baca pokok soal. Tapi Kalau dari anunya itu Ustadz, ya, dari stimulusnya itu Ustadz sudah mengarahkan juga Ustadz. Karena di stimulus itu di situ dikatakan diteliti sanatnya, kemudian setelah diteliti sanatnya diteliti matannya. Sudah cuma begitu aja isi soalnya, Pak. Iya. Betul Pak Fadil. Betul itu Pak Fadil. Tapi kenapa masih ada 10 yang jawab? Yang jawab B gitu loh. Gambling Pak, gambling. Enggak, ini karena kenal. Emosi, Pak. Karena kenal di hadis itu, di materi Quran hadis ada jarah wa ta'dil. Pak Taufik karena emosi. Gambling perbuatannya, gambler orang-orangnya. izin emosi. Tapi ini pasti ada loh Bapak. Soal seperti ini ada ini. Soal-soal seperti ini itu ini masih ngetren di materi hadis. Ya. Baik, ini lagi. Ini sudah lumayan. Ini kenapa banyak yang salah ini? 36. Kemarin yang masuk catatan apa enggak ini?
kata-kata balik dengan tamyiz itu kan kayaknya ambigu itu, Pak. Enggak, beda. Beda. Kalau baligh itu ukuran umur, kalau tamyiz itu ukuran akal. Oh, oke. Anu Ustaz, Islam tidak termasuk syarat perawi kok Ustaz. Yang mana? Islam tidak masuk syarat perawi kok Ustaz, Islam. Oke, kita cek. Ini halaman berapa? 36. Kalau yang saya baca kemarin Ustaz itu ada 3 di situ, David, berakal sehat dan tamyiz. Ya. Yang David, saya ini ya, David, ya, David berakal sehat Berakal dengan sehat. tamyiz. kemudian Dengan tamyiz. Oke. Tamyiz, ya, Oke. David berakal sehat, dan tamyiz. ya berakal sehat dan Salah semua Tamyiz. itu, Pak. tamyiz. Ya, Harusnya Ada di ada di situ. mana? Ada di sini ya? tamyiz ada di bagian Iya. B, ada juga di bagian Seharusnya C. B Pak, itu jawabannya. David berakal Berakal sehat dan tamyiz. Tapi karena di situ yang Oke. sudah mendekati benar itu kan ada 2 di situ, Pak. Makanya Ya. kemarin saya Ya, pilih. ya, benar. Jadi Pilihan yang A sudah mentai itu apa, Pak Taufik? gimana? Pilihan A mentai itu apa? Mental. Ini sepertinya mental ya. Oh, Mental, gitu. mental. Ya, oke, sebentar. Ini adalah salah satu bagian dari mengecoh kita. Sepertinya tim yang nyusun soal ini mengecoh kita, walaupun sebenarnya kita harusnya tetap 4 ya, tetap 3-3, jangan ada yang 1-4. Dobit sudah benar dobit ya. Berakal itu berarti Belir. oh bukan balik Bu kalau berakal. Beda Kalau- ya. Mukalaf. Kalau tadi yang saya sampaikan ada balik itu urusan dengan umur, kalau yang tamziz itu urusannya bukan dengan berakal sebenarnya. Bisa Ya, membedakan baik dan buruk. iya sudah bisa tamziz sudah bisa membedakan sehat secara fisik, berakal. Dan- Oke. Saya Baik. kemarin itu sempat ragu-ragu, Pak. Saya klik ragu-ragu antara A dan B. Iya. Kemudian saya kembali lagi karena Ke B. di belakangnya itu ada persyaratannya itu, tuh saya kembali lagi, saya pilih A, Pak. Oke. Oke, ini jadi kemarin kenapa kita nggak masuk catatan ya? Emang nggak masuk catatan? Cuma ya? sampai 30 kemarin Pak. Kemarin cuman sedikit, enggak semua, Pak. Cuma Oh, yang 30 sudah istirahat. Sampai Yang 30. daring ya, yang daring, yang luring. Yang luring nggak ikut waktu itu. Semua, Pak. Yang Semua. luring sudah semua tapi capek udah. Iya. Oke. Ini kalau mau saya pilih harusnya kalau mau buat soal ini sebentar saya coba ini karena Islam itu syaratnya ada ahlul ada. ya kalau Islam memang ini nggak ada urusan ini, kalau non Muslim sudah pasti nggak ini. Ini bukan ditanyanya tahamul al-wada, Pak. iya. Jadi sepertinya dua-duanya Pak itu. Syarat perawi itu kan dua-duanya. Ada tahamul, ada al-wadanya. Jadi sepertinya betul Pak Islam balik adil dan David serta Ya. tamyiz. Ya, tetapi dalam kajian hadis yang di kajian kita ini karena urusannya orang Muslim sudah pasti orang Islam gitu maksudnya. Sudah pasti ini kan ulama ahli hadis, nggak ada ulama ahli hadis sebagai perawi ya rawinya. Jadi kalau ini kan hanya 3 ya, Bale, Tobit, kemudian Tamyiz. satunya apa? Tamyiz. Tamyiz. Cuma 3 Pak. David, berakal sama tamyiz. Oke. Tobit, Berarti berakal, tamyiz. Tobit, berakal Tamyiz. Dan tamyiz. sama tamyiz. Tobit berakal sama tamyiz ya. Harusnya di sini. Oke. Jadi oke, ini jadi catatan kita sebentar saya coba.
Oke, baik. Ini sebenarnya sudah banyak mendekatin. Jadi Islam, balik, adil, dobit, tamyiz. Ini lengkap ya, 5 jadinya ya. Iya, Pak. Baik. Oke. 37 sudah benar. Ini sudah benar, Pak. Iya, sudah benar. Ada alias itu di situ, ada kata alias. Ijazah. Ini sudah benar ya, sudah dirubah ya. Ya, sudah dirubah Pak. B. Ini yang 9 mungkin masih ngacu pada apa itu? Hasil awal. Ketika belum kita baik, kita lanjut 38. Kenapa masih ada yang banyak salah ini? Mungkin tidak lihat bukannya Pak. Hah? Mungkin tidak lihat bukannya yang salah Ya, itu. satu tidak melihat bukannya, yang kedua kita tidak begitu paham syarat tarjih ya. Ini ya. Tarjih wa ta'dil bukan tajrih. Oh, tajrih ya, tajrih wa ta'dil, jarah wa ta'dil. Jadi kalau ini maka jangan lupa untuk membuka rangkuman kita di ini tetap harus kita baca karena ini teori. Jadi pelajaran ini adalah kajian-kajian teoritik, Bapak. Oke, lanjut. Ini masih banyak yang salah lagi. Nomor 39. Kira-kira apa ini, Bapak sekalian? Pak Muhlis di mute dulu, Pak Muhlis. Oke, ini kenapa kira-kira? Tingkatan kan sebenarnya ada 6, Pak. Di situ yang luput itu tingkatan keempat kalau nggak ada, Pak. Ada 6 ya? Ya namanya pengen membuat orang karena pilihannya hanya 5, Pak. Karena kalau di keterangannya tingkatan 1 sampai ke 3 itu boleh ditulis tapi tidak bisa dijadikan hujah. Sedangkan 4 sampai 6 itu tidak boleh ditulis dan tidak bisa dijadikan hujah. Seperti itu, Pak. Nah, kalau ini gimana? Coba diinikan. Berdasarkan narasi di atas, tingkatan yang dimaksud dobit ini ada pada tingkatan dari ke-6 tingkatan al-jarh wa ta'dil, terdapat salah satu tingkatan yang jika digunakan untuk menilai hadis, maka hadis tersebut tidak bisa dijadikan hujjah. Tetapi hadis tersebut dapat ditulis untuk dijadikan pertimbangan saja, bukan untuk pengujian karena mereka tidak dobit. Berdasarkan narasi di atas, tingkatan yang disebut dobit ini ada pada tingkatan Kelima, Pak. Kelima. coba kita lihat. Coba, Pak. Itu saya Ya. juga meragukan itu, Pak. Nah, ini Tidak lengkap. tingkat kelima yang tidak menunjukkan adanya siko ataupun yang tidak menunjukkan adanya kesikon dan celah. Tingkat keenam, tingkat keempat yang menunjukkan adanya keadilan dan kepercayaan tanpa adanya isyarat. Tingkat pertama yang menggunakan bentuk superlatif dan pentakdilan. Tingkat kedua, coba dicek. Oh, adil. Tingkat kedua itu. Tingkat kedua dengan menyebutkan sifat yang menguatkan kesikohannya, keadilannya, dan ketepatan periwayatannya baik dengan lafaz maupun dengan makna. Tingkat ketiga yang menunjukkan adanya kesikohan tanpa adanya penguatan. Tingkat keempat yang menunjukkan adanya keadilan dan kepercayaan tanpa adanya isyarat. Tingkat kelima, kalau tingkat pertama yang menunjukkan bentuk. Oke. Kalau soalnya berarti yang ditanya Dobitnya. karena mereka tidak dobit. Kalau dilihat dari narasinya, Pak, bisa ditulis tapi tidak bisa dijadikan hujah. Itu kalau di bacaannya di teorinya itu tingkatan 1 sampai tingkatan 3, Pak. Tingkatan 1 sampai 3. Nggih, kalau 4 sampai 6 itu memang enggak boleh ditulis. Sudah nempel. Enggak. Ada yang bisa ditulis tapi tidak bisa dijadikan hujah. Ya iya, Pak. Itu 1 sampai 3, Pak. Enggak, kalau tingkatan 1 itu dapat ditulis dan dijadikan hujah. Kemudian dia bertingkat-tingkat sampai tingkat kelima itu dapat ditulis. Ada di modul Pak dapat ditulis.
tapi tidak dapat dijadikan hujah. Kalau tingkat ke-6 Coba di tidak dapat linknya itu di ditulis bawah dan tidak sendiri, dapat Pak. dijadikan hujah. Berarti yang pilihannya yang mana ini? Yang kalau di Yang 5 modul Pak, D. Oh, Pak, di modul kalau ada ya. yang dimaksud dobit itu di tingkat 1 sampai 3, Pak. Kalau yang tidak dobit 4, 5, 4 6 sampai itu enggak. 6. Ya, kan tidak dobit anunya, kuncinya kan tidak dobit. Ya, tapi Nah, narasinya kan pertanyaannya, nggak seperti itu, Pak. Narasinya itu bisa tingkatan yang ditulis. dimaksud dobit. Ini pertanyaannya jawabannya A sampai itu, Pak, jawabannya, Pak. Tapi ini loh Bapak Ibu sekalian yang jadi acuan kita dari ke-6 Dobit. jika dengan hadis. Ya, iya, Hadis narasinya tersebut kan bisa ditulis, Pak. tidak bisa dijadikan hujah. Iya, tingkat 5 tidak bisa dijadikan hujah, Pak. Tidak bisa dijadikan hujah, tapi dapat hadis ditulis. mereka dapat ditulis untuk dijadikan pertimbangan saja. Ya, itu untuk menempati tingkat ke-5 dan 6, Pak. Ini ya? Iya. Ini ke-5 berarti kan? Tapi 5 dan 6, ya. Jadi Kemudian acuan kita, Pak, fokus soalnya di David. iya, Jadi kan yang dimaksud mereka tidak David. Jadi di situ kan tingkatan yang dimaksud David. Nah, Ya. berarti kita fokus yang di tidak David, ke-5 Ya. dengan ke-6. ya. Jadi bukan dobitnya ini, tapi sebenarnya narasinya di sini yang benar itu yang saya blok itu. Ini soalnya hanya ngecoh saja berdasarkan narasi di atas. Tingkatan episode dobit ini ini sebenarnya acuannya di sini. Hadis tersebut tidak bisa dijadikan hujah, tetapi hadis dapat ditulis dan dijadikan pertimbangan saja. Ini yang jadi acuannya ya. Kalau lihat dobitnya itu tingkat ketiga seperti mana? Kita lepas dobitnya Pak, dobitnya hilang. Wah, Kita lihat ininya, teks yang dibaca ini Pak, iya, iya, iya. yang di blok. Menghindari kata dobitnya ini, yang dimaksud dobit ini cuman ngecoh soal, tetapi ini fungsinya yang di stimulus. Jadi hadis tersebut tidak bisa dijadikan hujah, tetapi hadis mereka dapat ditulis untuk dijadikan pertimbangan saja. Nah, itu kalau di teorinya, anggaplah di sini. Tingkat ke-5 tidak menunjukkan adanya thiqah, benar ya? Kalau di ini jangan-jangan ininya kurang. Kalau di ininya gimana Pak? Di modul. Enggak, bentar, Pak. Ini jawabannya tingkat ke-5 ya. 1A 1 2 3 itu ini ya. 1 2 3 ya sudah bisa dipakai kan? Gimana, sudah ketemu? Mbak, bentar Pak. Berarti pilihan 1 2 3 sudah tidak perlu karena itu yang tingkatan sudah bagus-bagus ya. Ya. Jadi jawabannya yang mana itu, Ustaz? Ya, makanya kita kembalikan dulu ke ini. Kalau lihat di sini kan yang ke-5, tingkatan ke-5. Coba cek di modul. Karena 1 2 3 sudah pasti itu yang bagus ya, yang sudah bisa dijadikan. Kalau ini kan tidak bisa dijadikan hujah. Kalau di rangkumannya, coba saya buka rangkuman yang
yang kelas satunya. Kalau keterangannya di sini, Pak, keterangannya di modul, sedangkan untuk tingkatan ke-6 tidak bisa dijadikan hujjah, tetapi hadis mereka ditulis untuk dijadikan sebagai pertimbangan saja, bukan untuk pengujian karena mereka tidak dobit. Kalau kelima, Pak, kelima. Kalau yang kelima, adapun tingkatan keempat dan kelima tidak bisa dijadikan hujjah, tetapi hadis mereka boleh ditulis dan diuji kedobitannya dengan membandingkan hadis mereka dengan hadis-hadis para sikoh yang dobit. Ada perbandingan. Berarti ini yang ke-6, Pak. Itu yang nomor 5 ya tadi, Pak ya. Hadis Ya. tersebut Yang tidak kelima bisa itu, Pak. dijadikan hujjah, hanya bisa ditulis sebagai pertimbangan saja. Bukan untuk pengujian. Itu tingkatan ke-6, Pak. Bukan untuk pengujian. Iya, itu tingkatan ke-6 itu. Kalau Oh, itu narasinya ke-6 tingkatan ya? ke-6. Oke, Kalau oke, narasinya oke. tingkatan 6, kalau fokus pada dobitnya, betul tingkatan kelima. Ya. Gimana itu, Pak? Kalau di dobitnya gimana, Pak? Kalau apa ini kan yang dobit gimana maksudnya? Kalau yang dobit kan tingkatan termasuk tingkatan kelima, Pak. Karena Makanya fungsinya itu Pak di ditulis. dobit itu Pak. Oh, begitu. Oke, di ininya dobitnya tetap kelima ini ya, kalau di modul ya. Ya, kalau narasinya kan beda, Pak, narasinya itu, Pak. Ya, tapi mungkin karena ini mereka tidak, karena dia kembali ke ini ya, diberikan kata akhir mungkin ini ya. Mereka tidak dobit itu ya, karena kembalinya ke dobit ini. Oke, kalau begitu begini. Kalau ada soal begini, Bapak Ibu sekalian, yang jadi acuannya dobitnya saja. Tadi pokok soalnya tadi, Pak. Ya, kembali lagi ke dobit kalau memang di tingkatan dobit ada ini. 5 ya, berarti yang benar ya? Ya, kalau dikata dobit itu memang kelima, Pak, karena masih ada diuji kedobitannya. Oke. Kalau begitu, ini berarti di kelima saja, Pak. Jadi Iya. tidak Ini kan memang yang dibahas kan ke-6 tingkatan itu, Pak. Tapi yang ditanyakan adalah dobitnya ya. ya dobitnya. Ya. Jadi yang ditanya ini konsentrasinya di dobit. Silakan Bapak Ibu sekalian semuanya, kalau besok nanti ada ini, kita kembali ke tingkatan dobit saja. Ini banyak yang baca dobit hanya 6 ya. Yang lainnya kejebak di 2. Narasi, Pak. Ya. Pokoknya Bapak Ibu sekalian sebagai acuan 1, 2, 3 itu biasanya ya sebagus lah. 1, 2, 3. Kalau tidak ada celah, tidak ada semacam-macam segalanya. Oke, 40 saya kira sudah aman ini. Cuma tinggal. Nah, ini coba ini. Kenapa AB Bapak sekalian? Ini ada 2 jawaban yang hampir sama. Coba dicek. Jawabannya harusnya A. Kalau ini hampir sama pertanyaannya sama yang mentakhrij tadi Pak, yang di atas. Ya, sama ini Pak, penelitian sanad dan penelitian. Oh ya, ini karena pemahaman saja ya. Hasil kesimpulan tentang takhrij hadis. Langkah yang tepat dalam melakukan takhrij hadis tersebut melalui sama ya sebenarnya ya dengan yang soal 30 berapa tadi itu. Tentang takhrij ya. Tentang takhrij hadis. Ini 36. Dan ini sepertinya juga karena soalnya hampir sama, jawabannya hampir sama, sehingga yang jawab juga hampir sama gitu. Kayaknya AB tadi juga tetap ini. Jadi yang pilih penelitian sanad dan matan hadis, bukan jarh wa ta'dil. Karena kebutuhan kita tidak untuk jarh wa ta'dil, untuk takhrij. Kalau jarh wa ta'dil untuk menjustifikasi seseorang dianggap jarh wa ta'dil. Yang nggak mungkin nututin sekarang kita menjarah dan buat ta'dil. Oke, 40 kita lanjut. Kita lihat yang soal-soal. Oh, ini sudah bagus ini. Ini sudah bagus. Ini hanya kemampuan membaca. Halaman 41 ya.
pemahaman membaca, tahammul wal ada, moderasi beragama. Moderasi beragama. Kalau di modul Quran hadis sudah ada 3, ada tawassut, ada tasamuh, ada Tawazun. tawazun, sudah ada ya. Kalau di Kementerian Agama malah ada 10 kan? Yang P2RA itu kan 10 itu. Iya. Di modul ajar Bapak Ibu sekalian itu sudah ada 10. Kalau yang P5 itu hanya ada 6 ya. Kemudian kalau yang di P2RA atau yang disebutkan PPRA itu sudah ada 10 hal. Di antara nilai moderasi beragama kita jadikan sikap dalam mengambil variasi metode tahammul wal ada adalah, nah kalau begini Bapak Ibu sekalian, ini sebenarnya adalah desain moderasi beragama yang kelima-limanya yang diberikan oleh Kementerian Agama. Tetapi kita juga harus membaca kalau begitu, kalau tidak bisa dijawab, kita harus melihat bagaimana ceritanya. Tahammul wal ada berarti ini sebenarnya nilai-nilai toleransi terhadap orang. Baik, ini sudah banyak yang benar, 42 juga sudah banyak yang benar. Soal-soal ketika tasamu, tawazun, tawassut, kemudian moderasi beragama adalah kemampuan menganalisis, kemampuan membaca, ya, tentang kosos, bukan kisoh ya, tentang kisoh atau kosos. Berdasarkan menilai moderasi yang dapat diambil, ini yang mampu menjawab benar adalah yang memiliki kekuatan analisis, kemaslahatan ummah, adil, tasamuh, ya. Jadi sebenarnya kalau begini Bapak sekalian, gampang ini nyarinya. Karena sudah kelihatan ini mana yang berbeda nih sebenarnya. Tulisannya miring, Pak. Di garis miring. Nah, sudah berbeda. Ya. Nah, walaupun bukan tulisannya miring, tapi karena nilai tasamu adalah teks Arab yang dilatinkan. Itu dalam tata penulisan dibuat miring. Tetapi sebenarnya kan yang sangat berbeda ini sudah. Tasamu, ya, nilai-nilai dalam moderasi beragama. 43. Toleransi itu Pak ya. Gimana Pak? Tasamuh kan artinya toleransi. Berarti. Ada tasamuh, ada tawazun, apa tawazun? Seimbang. Seimbang. Ada tawassut. Di tengah-tengah. Moderat. Tengah-tengah berimbang. Benar. Tapi Bapak Ibu sekalian, jangan ambil kemudian moderat itu nanti ketika ketemu di bawah ada tawassut di pola moderat. Karena moderasi beragama secara umum namanya konsepnya moderasi beragama, di dalamnya banyak item. Maka untuk menjawabnya tetap melihat cerita. Jadi kalau triknya, kalau panjang baca dulu pokok soalnya, kalau setelah baca pokok soal sudah bisa menjawab ke item-item pilihan jawaban, lanjut. Tapi kalau tidak, silakan lirik stimulus. Nah, siapa tahu stimulus itulah yang kemudian membuat jebakan kita untuk menjawab. 43. Oh, ini memang ini perlu baca ya. Kita kenal ada tafsir tematik dalam bahasa Arabnya apa? Maudu'i. Maudu'i. Ada tafsir, kita kenal, ada hermeneutik, sekarang disebut dengan tafsir kontemporer. Ya, nama lain dari yang tafsir ayat per ayat itu, Pak. Tahlili. Itu analitik. Analitik. Kalau tanda tafsir ayat bi ayat itu, ayat dengan ayat apa? Dia dikenal dalam nama kontemporer dengan hermeneutik, tafsir hermeneutik. Ya Allah. Jadi ada materi hermeneutik tafsir yang ayat per ayat. Satu ayat diartikan, kayak tafsir Jalalain itu. Padahal dulu kita ketika belajar ulumut tafsir atau ulumut tafsir, ketika menerjemahkan satu ayat dengan satu diartikan, terjemah sebenarnya. Itu kan tidak diperkenankan. Itu sekarang terkenal ada tafsir kontemporer, itu tafsir modern, ya.
Kalau tafsir yang lama kita sudah kenal. Kemudian kita dari sisi tafsir ada tematik itu maudhu'i, ada tahlili itu analitik, ada Ijmali. tafsir bil ma'thur berarti tafsir ayat dengan ayat. Jadi ada tafsir ayat tapi dia tafsiri dengan ayat lain atau ditafsirin dengan hadis itu al bil ma'thur. Ada tafsir bil ra'yi. Tafsir yang menggunakan pendekatan akal. Tetapi ini khusus. Oke, ini sudah banyak yang benar. Merujuk pada sejarah perkembangan metode tafsir, keberadaan metode tafsir tematik dalam pendidikan adalah pilihnya metode adalah bagian dari kajian tafsir kontemporer yang bahan kajian sesuai dengan bahan kajian. Ini tetap kita harus paham apa itu tafsir tematik, maudhu'i, tafsir nama-nama tafsir ya. Itu harus paham betul Bapak. 44 tematik. Di antara kelemahan tafsir, coba apa yang membedakan ini? Tapi sudah banyak ini jawabannya yang benar sebenarnya. Lebih banyak ini. Palingnya D, membatasi permasalahan ayat. Ya, memang kelemahannya tafsir tematik kan memang begitu. Kalau tafsir tematik itu khusus ya Pak ya, khusus apa? Maksudnya apa ya? Jadi per tema, jadi fokus pada yang diteliti gitu ya? Bukan, sesuai tema. Jadi kalau kita baca tafsir Jalalain itu kan tafsir dari ayat pertama, surat pertama sampai An-Nas. Nah, tapi kalau tafsir tematik itu ada punya tafsir Imam As-Sobuni itu. Ali As-Sobuni itu ada tafsir. Dia tentang wudhu. Jadi semua yang ayat-ayat berhubungan dengan wudhu ditampilkan di situ. Hampir sama dengan tafsir itulah. Gimana Pak? Kami itu Pak. Tafsir Ayatil Ahkam. Dia benar Pak. Cuman kalau tafsir Ayatil Ahkam itu tematik tentang hukum. Itu tetap dianggap tematik Pak. Tetap dianggap maudhu'i. Tafsir Ayatil Ahkam itu. Tafsir ayat-ayat hukum. Jadi ini yang harus kita pahamin betul. Jadi maka kalau dianggap kelemahannya ya benar, memang membatasi masalah ayat. Ayatnya memang khusus. Contoh jenengan kemudian buat tafsir ayati at-tarbiyah namanya. Al-ayat at-tarbawi namanya. At-tarbawiyah namanya. Jadi ayat-ayat yang diambil hanya ayat-ayat yang berhubungan dengan dunia pendidikan. Itu bisa. Biasanya di tarbiyah itu ada tafsir at-tarbawi namanya. Tafsir ayatul syifa. Ya, ayatul syifa itu buat perdukunan, Pak. Pengobatan. Perdukunan. Ahlinya ahli Pak Davidson. Kalau punya kalau itu Pak. Kalau seperti Quraisy itu kan tafsir al-misbah itu Pak. Itu kan mencakup puluhan kayaknya. Itu ya, kalau lengkap berarti bukan tematik Pak kalau al-misbah. Bukan maudhu'i. Bukan maudhu'i, itu tafsir aja Pak, tafsir. Kontemporer Pak. Ya, kontemporer itu kan karena kertasnya putih saja. Ya. Dan tulisannya berbahasa Indonesia. Kalau kita kuning klasik Pak gitu. Nah, kalau kita kuning klasik. Karena sekarang kitab, buku-buku yang mahal itu buku-buku yang menggunakan kertas yang dianggap murah itu. Kertas koran itu. Oke, baik. 45 ini sudah. Ini analisis full ya tentang tasamuh, konsep tasamuh. Sudah benar. Ini masih ada 3, 6, 4 yang jawab B, C, D. Saya kira ya udah mulai pening ini. Jawab sudah di nomor 45 udah mulai gelap. Saya kira kalau di soal-soal analisis ini. Nah, ini. Nah, itu Pak. Ini kenapa Bapak Ibu sekalian kita susah? Karena ini pemahaman konsep. Ini harus baca modul. Tidak bisa kemudian kita menganalisis ini
Kita kenal ada literer, historis, kronologis, spasio-temporal, situasional itu sudah ada teorinya. Jadi tetap kita harus balik ke teori. Coba kalau kita lihat di halaman 47, ini 47, konsep analisis tafsir kontekstual. Ini sepertinya bagian-bagian ini bagian-bagian yang cukup mengerjitkan dahi Bapak Ibu sekalian. Karena materinya materi filsafat, materi ini. Ya, ini ya. Jadi ini tidak bisa di feeling. Tidak bisa dianalisis. Harus baca. Ya. Ini ilmu pasti ini harus baca. Apa itu literer, apa historis. Tapi secara simpel sebenarnya kita bisa tahu. Kalau literer berarti naskah. Kalau historis, sejarah. Kalau ada itu Pak, itu sama merujuk itu, serta rujukan silang kepada konteks-konteks yang relevan. Konteks, jadi dia literasi. Ya, coba kalau dibaca itu, kontekstual maksudnya suatu tema atau istilah tertentu muncul di dalam ayat sebelum dan sesudah tema, atau tema itu yang merupakan konteks langsungnya serta rujukan silang kepada konteks relevan dalam surat-surat lain. Deskripsi di atas dengan komponen dasar pendekatan tafsir tersebut dalam literatur. Ya, literer itu kan sebenarnya naskah. Literasi. Ya kalau literasi itu membaca, berarti kan bacaannya berarti kan ada naskah. Kalau situasional itu berarti kondisi. Baik, ini yang ke kontekstual. Saya titip Bapak Ibu sekalian, yang materi-materi filsafat di modul 5 sepertinya ya, modul 5 lah. Itu modul 5 atau modul 4 ya, Bapak Ibu sekalian perlu membaca yang luar biasa Bapak Ibu, karena itu materinya materi ahli filsafat yang kemudian dihubungkan dengan ulumul Quran dan ulumul hadis. Termasuk tafsir-tafsir kontekstual ini, hermeneutik dan lain-lain. Jadi ketika di pertanyaan ini, deskripsi yang terkait dengan komponen tafsir kontekstual adalah tidak bisa menjawab Bapak Ibu kalau kita tidak membaca ini. Kita membaca ini tidak bisa menjawab kalau kita tidak paham teks naskah. Tetapi sepertinya yang soal-soal begini tidak terlalu banyak. Tidak terlalu banyak ini karena bagian dari ya, ini termasuk yang 49. Silakan dicek ini karena yang salah masih banyak. Ada 20 lebih banyak yang salah daripada yang benar. Sementara jawabannya adalah pendekatan. Coba kalau kita baca. Sebagaimana kita ketahui banyak sekali ragam metode dan klasifikasi tafsir Al-Quran yang berkembang. Salah satunya adalah tafsir kontemporer, yaitu tafsir yang penjelasan ayat Al-Quran disesuaikan dengan kondisi kekinian, dan salah satu pendekatannya adalah mengharuskan penafsir atau mufassir dalam memahami ayat Al-Quran yang cenderung menjelaskan antara teori ilmiah dan metafisika dengan Al-Quran. Yang dimaksud dengan pendekatan ini adalah, nah ini sebenarnya sudah tampil ya jawabannya Pak ya. Iya. Ini ikut yang teori ilmiah itu memang Pak. Sudah dikasih. Ini cuma karena yang mau baca capek. Males yang mau baca stimulus terlalu panjang. Sudah ingat apa yang saya sampaikan, kalau panjang baca pokok soalnya. Padahal itu belum selesai penjelasan saya. Kalau bisa dijawab, jawab. Tapi kalau tidak, naik ke atas. Kalau gini langsung ke jawaban, gambling Bapak Ibu. Yang dimaksud pendekatan ini adalah gambling pasti. Kalau jawab langsung ABCDE. Kalau tidak membaca, naskah. Ini sudah ada sebenarnya. Sudah dijawab dengan teori ilmiah. Itu juga dijelasin. Semantik apa Bapak Ibu?
Semantik itu makna dasar. Ya, makna. Kalau hermeneutik, Penafsiran ayat per ayat. kata. Oh, Bukan, kata. ya, kata. Jadi kata per kata. Jadi hermeneutik itu dia penafsiran tapi ya terjemahkan sebenarnya kayak tafsir. Tafsir Jalalain, Pak ya. Tafsir Jalalain itu masih ada penjelasannya ya. Tapi ke dalam konteksnya dia tersebut kata per kata. Tapi kalau tafsir ini kayak Quran terjemah loh, Pak. Ada buku kitab-kitab Quran yang baru itu yang ada ayat di bawahnya ada tulisan artinya gitu. Iya, iya. Zalika di bawahnya itu. Zalikal kitabu al-kitabu kitab gitu. Itu kitab gitu. Itu hermeneutik. Oke, 50 sudah banyak yang benar. Tafsir kontemporer. Kalau ini mungkin kita ada tafsir kontemporer. Ada tafsir apa kalau ini? Tafsir lama itu. Ini sudah banyak yang benar, tinggal menganalisis membacanya. Ini bacanya capek, baca jawabannya capek, baca stimulus capek gitu ya. Iya. Itu cari yang paling panjang, Pak. Jawabannya. Yang paling panjang. Jangan punya prinsip baca yang paling panjang itu yang benar, belum tentu. Ya. Itu harus dicek lagi. Ini kebetulan yang panjang ya benar. Tapi kan sebenarnya A dan E sama-sama panjang itu. Yang paling panjang E. Yang paling lengkap itu E, Pak. Oke. Ya, tetapi nanti ini jangan jadi acuan. Yang paling panjang itu yang benar, jangan. Senjata pamungkas itu, Pak. Nah, itu kalau sudah ragu-ragu nggak bisa kejawab, klik ragu-ragu. Jadi trik besok Bapak Ibu sekalian ketika menjawab, jangan lupa ketika di UP kalau ragu klik ragu. Sistem di UP itu berbeda dengan sistem di tryout. Mungkin di tryout jadinya klik ragu-ragu ada yang tidak kebaca atau apa, tapi di UP klik ragu-ragu. Kerjakan, jangan punya prinsip mengerjakan yang Bapak Ibu paham. Oh, yang mudah dulu dikerjakan, jangan. Kerjakan dulu, klik. Ketika Bapak Ibu sekalian ragu, klik ragu, tapi tetap kejawab. Ya, khawatir nanti terlalu lama baca naskah soalnya, waktunya habis. Mau solawatnya juga nggak cukup. Tadi Ibu apa? Gimana Pak kalau sudah habis? Gimana Bu? Terus yang udah ragu-ragu, waktunya habis, nggak bisa bicara lagi. Nah, kalau Bapak Ibu sudah menjawab, setelah itu jawab kan klik ragu kan? Kalau sudah menjawab klik ragu, jawabannya itu sudah kesimpan Bu. Jadi kalau suatu saat jawabannya benar, ya benar. Walaupun tertulis ragu. Untuk apa Bapak Ibu sekalian ada ragu? Biar Bapak Ibu sekalian bisa kembali nanti di dashboard melihat dari 120 soal, mana yang sudah fix, mana yang ragu. Nanti yang ragu bisa diklik lagi, langsung dibawa ke soalnya, dicek lagi. Karena kita punya ada waktu kan? Ya kalau masih tetap ragu, ya udah tetap aja ragu aja Bu. Serahkan Saya malaikat balik. sudah. Ya itu serahkan pangeran itu udah. Jadi nggak apa-apa terus ragu terus sampai berkirim ragu sudah Pak. Kalau sudah kejawab Bu, sudah Ibu menjawab, walaupun dipilih ragu itu sudah masuk. Meskipun kuning. Jawabannya sudah bisa masuk. Nanti kalau sudah ragu mau diperbaikin, klik lagi perbaikin. Bisa Bu pilih lagi. Diperbaikin, pilih jawaban, kemudian kan ragunya udah dihilangkan gantian. Itu sebenarnya ada 3 kan nanti ya. Ada selesai ya. Ada lanjut. Baik. Tinggal 20 soal. Saya cari yang nah ini. Bapak Ibu sekalian, ini tidak bisa menganalisis, harus kembali ke naskah.
Bagaimana pendapat Esak itu tentang hermeneutik? Ini banyak yang salah, 28 salah, padahal yang benar harusnya ini yang benar jawabannya D. Kalau ini Bapak Ibu sekalian sesuai dengan analisis Bapak Ibu dan tidak pernah membaca bagaimana pendapat Esak tentang tafsir hermeneutik, tetap tidak bisa, kekuatan analisisnya tetap tidak akan kuat. Kecuali pernah baca. Ya. Ini 51, 52. D, Pak ya? Ya, D, Pak. Jawabannya D. Kemudian 52 ini juga sama. Ini kaitannya dengan filsafat ya. Bagaimana filosofis dalam kajian tafsir. Dan ini juga tetap harus dibaca naskahnya. Di sini. Tetap membaca di 52. Nih, menurut Farid Esak ini. Jadi tetap harus baca ini, Pak. Ya, seminimal untuk mengingatkan. Maka mulai hari ini kalau nanti Bapak Ibu sekalian pengen ini, hasil ini nanti saya kirim, baca hasilnya, lihat indikatornya, kemudian lihat rangkuman modulnya. Sama, ya sepertinya ini yang ini saya yakin dari nomor 51, 52, 53, 54, 55, ya sampai 55 ini menjawabnya sudah susah ini. Kontennya tidak paham betul, kemudian mau dijawab pertanyaannya panjang-panjang, jawabannya juga panjang. Yang mau dipilih juga nggak tahu mana yang benar, mana yang salah. Ini sepertinya lebih banyak faktor sholawat ini 51, 52, 53, 54, 55. Ya. 52 kita kalau pilihannya di sini D. Hermeneutik ditulis karena manusia dalam konteks prioritas utama penafsirannya. Jadi padahal kalau dalam konteks tafsir bukan manusia tetapi Tuhan sebagai pembuat alam semesta. Di 53 juga demikian. Jawabannya B. Ini tetap tidak bisa karena ini pendapatnya Esak. Jadi tidak bisa kemudian menggunakan pemahaman kita. Ini pemahamannya adalah pemahaman mereka. Pemahaman tentang tafsir dalam pendekatan historis. Berarti nanti tinggal dibuka halaman 53. Pendapat tentang historis. Ini nih salah ya. Oh ini pendekatan historis. Cari yang pendekatan historis. Ini tapi salah ini sebenarnya. Salah rangkuman. Oke. Pilihannya B ya. Malaikat Jibril mengontrol bacaan Nabi ini menurut historis. Bagaimana Quran secara sejarah daripada ini kan. Kemudian di 54 ini juga banyak yang salah. Berdasarkan hakikat pendekatan sosiologis dalam kajian Al-Quran, kita ketika langsung membaca ini tidak akan bisa menjawab kalau tidak membaca stimulus. Ya. Maka mana yang masuk di kategori ini tentang pendekatan sosiologis, maka Bapak Ibu sekalian harus kembali lagi ke modul tentang pendekatan sosiologis. Pengertian sosiologis berkaitan dengan aspek sosiologis. Sesungguhnya ilmu ini lahir di Auguste Comte itu ketika dia mencanangkan klasifikasi ilmu. Nah, ini harus dibaca bagaimana asumsi dasar tentang sosiologis. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian akan diantarkan ke sini untuk bisa memahami bahwa sosiologis itu adalah
pendekatan yang membahas tentang objek yang didasarkan pada masyarakat yang ada pada masa pembahasan kajian Al-Quran. Tapi kalau pengen tahu kata kuncinya, sosiologis itu berarti masyarakat. Jadi pendekatan sosiologis itu pendekatan masyarakat, kalau pendekatan historis itu pendekatan sejarah. Kalau pendekatan religius itu berarti pendekatan nilai-nilai keagamaan. Jadi kita lihat harus ada pendekatan. Kalau pendekatan psikologis berarti pendekatan ke psikologi anak, psikologi orang, ke konsep pemikiran ya. Jadi ini memang harus terbaca konsep teoritiknya ya. Jadi tidak bisa Bapak Ibu sekalian langsung menjelaskan menjawab. Kemudian halaman 55 ini juga berimbang, nomor 55 ada yang benar, ada yang salah. Tetapi jawaban yang pas ini kaitannya dengan Fazlur Rahman tentang tafsir ya Al-Quran, pendapat Fazlur Rahman tentang Al-Quran. Ini tetap harus baca, tidak bisa kemudian karena kita sudah punya konsep bagaimana Al-Quran diturunkan dari melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, kita sudah paham. Tapi kita harus paham bahwa dalam kajian lain ada pendapat dari Fazlur Rahman tentang turunnya Al-Quran. Jadi yang ditanya ini adalah turunnya Al-Quran menurut Fazlur Rahman, bukan menurut pemahaman kita. Jadi pilihannya menurut Fazlur Rahman. Fazlur Rahman menolak adanya proses perwahyuan yang melibatkan Jibril sebagai sosok yang bersifat eksternal. Jadi Fazlur Rahman tidak sepakat kalau malaikat Jibril yang membawa wahyu. Jadi wahyunya tetap dari Allah. Tapi ini pendapat Fazlur Rahman. Jadi Bapak Ibu sekalian yang ditanya adalah pendapatnya Fazlur Rahman, bukan pendapatnya mayoritas ahli ulumul Quran. Oke, 56. Nah, ini yang kemarin ya. Masih terjadi loh Bapak Ibu sekalian. 17, 16. Ya, jawabannya C. Ya, asra, wadorok ya, karena dia minta dua-duanya. Ya, kalau ini baksa, wadorok nilainya sama. Sama-sama ini, tapi kalau ini kan dua-duanya. Ini apa Bapak Ibu sekalian yang bisa membantu kita menjawab? Paham artinya. Ini kalau kita paham bahasa Arabnya lebih gampang. Lafaz sayyi'ah itu jelek. Maka baksa itu jelek. Kita mintakan sinonim. Sinonim itu berarti persamaan kata. Dorok ya juga jelek, dua-duanya jelek. Tapi kalau kita pilih A, B-nya juga benar. Maka yang dipilih A. Dorok dan baksa. Kalau ini baksa hasanah sudah beda. Ini baksa jelek, hasanah bagus. Hasanah serok, hasanah bagus, serok jelek. Jadi yang dipilih C. A dan B benar. Ini masih ada yang jawab? Ada 16 yang jawab A, B, D, E. Saya kira ini gambling yang A, B, D, E ini. Karena apa maksudnya? Baksa dorro kan kalau nggak tahu artinya kan sama aja dong semuanya teks Arab semua. Oke, semantik. Nah ini. Tozihiko Isuzu. Nah ini kembali lagi ke naskah ya. Buka ini 57. Hati-hati Bapak sekalian, jangan lupa untuk membuka, untuk membaca ini. Udah. Bapak Ibu sekalian sudah tidak perlu ada pemahaman konsep lagi, tinggal membaca saja Pak. Jadi ada kesempatan Bapak Ibu sekalian baca di tanggal hari ini masih ada pembahasan, sama membaca ini aja. Baca rangkuman materi. Rangkuman materi. Rangkuman materi itu kan ada 2 kelas Pak G. Nanti tolong di-share semua G. Biar kita di grup sudah saya share sepertinya. Yang kelas kami masih 1. Oke. Di grup yang induksi kan ya? Oke. Oke, baik. Saya kirim nanti semuanya. Yang ini juga Pak, bisa di-share nanti soalnya saya masuk di nomor 5 berapa ini. Tadi gak masuk Pak. Bisa ya Pak ya? Yang sekarang ini Pak, soalnya tadi
koneknya pas nomor berapa gitu. Oke. Oh, yang pembahasan ya, yang Iya, ininya. yang ini. Iya. Oke, baik, baik. Makasih, Pak. Oke, kita lanjut 58. Nih. Bentar, ini kenapa banyak yang salah ya? Apa yang kira-kira kita banyak yang salah ini? Tanda ahada asyara kaukaba merupakan simbol dari 11 saudara Nabi. Narasi di atas merupakan hasil tafsir semiotik. Nah, ini loh. Ketika kita bilang tafsir semiotik, Bapak Ibu sekalian, berarti jangan dengan menggunakan pemahaman tafsir kita selama ini, tafsir yang mayoritas. Kita tetap kembali ke naskah. Ini kembali ke naskah karena kita melihat pendapat orang dengan tafsir semiotik. Nih. Jadi kalau kita lihat kan ini pendapatnya Arkun bahwa tafsir pendekat semiotik dengan langkah cara baca yang secara garis besar dibagi menjadi dua, yaitu momen linguistik kritis dan momen hubungan kritis. Dalam momen yang pertama akan menunjukkan status linguistik dari wacana Al-Quran dan pada momen kedua akan bentuk-bentuk isi komunikasi. Jadi sebenarnya kajian yang disampaikan oleh Arkun ini, kalau linguistik itu kajian kebahasaan. Ya. Kalau kajian yang kedua itu kritis berarti konteks yang ada dalam naskah teksnya. Nah, ini tidak bisa dijelaskan begitu sesuai dengan pemahaman kita karena ini adalah pendapat ahli yang ini bahkan bukan seorang muslim ya. Ini kajian dari tentang kebahasaan, semiotik. Maka nanti Bapak Ibu sekalian harus kembali ke naskah. Ini yang benar. Antara D dengan E itu, Pak. Antara D dengan E, Pak. Oke, coba kita baca. Penafsiran yang lebih melihat pada bagaimana sistem penandaan berfungsi pada teks Al-Quran. Penafsiran tanda baca dalam kaidah membaca Al-Quran sehingga dapat memberikan makna yang sebenarnya. D itu, Pak. Oke, kalau kita kembali ke sini Bapak Ibu sekalian, ke penjelasannya sini, maka memang di tanda ya. Di kalimat tanda-tanda ya. Tetapi memang tidak ada ini dengan tafsir juga ya, yang komunikasinya. Coba kita lihat di pendapat di kelas yang lain. 57 ya, 57 ya benar ya. 58. Nah, ini 58. Konsep semiotik. Tanda sebagai objek semiotik. Tanda terdiri dari teks bahasa fenomena sosial. Tanda berkaitan erat dengan proses komunikasi. Elemen dasar adalah ini language. Ini yang disebutkan di sana. Kalau di soal gini gimana? Tanda ahada asyara kaukaba merupakan simbol dari 11 saudara Nabi. Sementara itu sajidin simbol ketundukan orang-orang tersebut kepada beliau. Narasi di atas merupakan tafsir semiotik yaitu metode Penafsiran yang lebih melihat pada bagaimana sistem penandaan. Ya, sistem penandaan ya. Bukan kalau ini kita ke baca dengan tanda baca ya. Iya. Jadi kembali ke naskah. Nih. Kembali ke naskah. Naskah akademik. Coba kalau gimana, Pak? Ini kok kayaknya menyimpang, maksudnya itu gimana ya, Pak? Antara naskah dengan jawaban itu kayaknya agak gak nyambung gitu lah. Ya, ini kalau begitu kita harus benar-benar paham tentang tafsir semiotik, Pak. Tadi kan di rangkuman itu kan ada dua teknis terkait masalah penafsiran semiotik, ada language, kemudian ada apa satunya itu tadi? Hubungan. Tanda baca, penandaan. Hubungan kritis. Oh, ada kritis.
Iya, hubungan kritis. Nah, ini ketika kita melihat soal, jawabannya di sini kan D. Yang D ini Ya. masuk yang mana gitu loh. Penafsiran yang lebih melihat pada bagaimana sistem penandaan berfungsi pada teks Al-Quran. Penandaan Ya, tersebut jadi itu masuk pada yang language, apa masuk yang kategori hubungan kritis itu, Pak? penandaan itu berarti yang linguistik, Pak. Karena semiotik itu semiotik itu yang harus kita pahami adalah tentang tanda baca, tentang penandaan. Geng. Berarti lebih pas yang resume yang kedua, Pak ya? Ya, Kalau yang pas. Ya. Resume yang pertama itu masih anu. Ya ini lebih tepat Ya, ini, Pak. Jadi ini ya. Jadi nanti ketika keluar lagi yang data begini itu jawabannya yang D. Penafsiran lebih pada bagaimana sistem penandaan berfungsi pada teks Al-Quran. Kalau ini kan sebenarnya susah ya untuk memberikan maknanya sebenarnya dari tanda baca kalau begitu. Kalau ini kan cuma sekedar konten ya. Enggak, Pak. Teks. Iya, kayak nggak nyambung gitu, Pak. Ya, teks ya. Ya, kalau ini memang nyambung kalau ketika dipahamkan dengan kita tentang tafsir, Pak. Tapi karena ini kajiannya semiotik berarti ya tentang tanda teks yang ada. Jadi ini tafsir-tafsir yang berhubungan dengan bagaimana harokat, bagaimana tanda baca itu sebenarnya yang bisa memberikan. Baik. Oke, jadi kalau ada keluar gini, keluar yang D ya, keluar yang penafsiran yang lebih melihat pada bagaimana sistem penandaan. Sistem penandaan berarti itu kan yang terkait dengan linguistik, Pak. Dengan kalimat kata semiotiknya itu. Kemudian nomor 59 masih lebih banyak yang salah. Kita lihat apa yang jawabannya harusnya A. Ini menurut Arkon sudah, Pak. Gimana? Ini sudah yang menurut Arkon yang di resume yang pertama. Oh iya, betul. Ini ya. Ya. Iya, linguistik dan kritis. Nah, ini. Oke, ini sudah kembali ke konteks, maka ini yang pas karena di data sudah muncul ini. Ya, saya kira ini kan ya. Nih. Jadi, saya kira ini Bapak Ibu ketika menjawab karena pemahaman konteks dan konten tentang pendapat Arkun juga masih ragu-ragu, akhirnya kebawa dengan jawaban kita. Iya, Dan bahkan kita yang jawabnya juga kion dising bener itu kayak bingung semua. Mabok itu sudah. Ya, padahal yang ditanya pendapat ini adalah menurut Arkon. Bukan menurut Anda. Bukan menurut kita, bukan menurut ulama, ini menurut dia. Itu yang membawa kepala pusing kemarin, Pak. Iya, saya buat modulnya juga pusing kok, Pak. Oke. Baik, kalau begini kebijakan. Nah, ini analisis ya. Ternyata Bapak Ibu sekalian kalau yang analisis itu bagus hasilnya. Ini lihat. Kalau yang analisis itu rata-rata bagus. Satu. Yang kedua, yang konten pemahaman tentang ulumul Quran secara umum Jujur, itu. Pak. Tapi kalau yang berhubungan dengan konteks itu yang banyak yang ini. Berarti kita lagi lemah membaca. Benar ya? Literasinya kurang. Ya, benar membaca. Apa lemah di bacaan? Padahal di sini. Dari ini. Ya, berarti kalau begitu Bapak sekalian, berlatih membaca ini. Kalau ini kan analisis, gampang ini. Nilainya udah sebanyak ini. Ini yang 7 anggaplah khilaf ini. Penasaran sama soalan, Pak. Soal yang kemarin tentang persatuan dan kesatuan. Hadisnya itu yang mana yang cocok? Nomor berapa? Bagiannya itu, Pak. Ya. Iya. Ini apa yang kira-kira yang salah ini? Kalau ini kan sudah jelas, Pak. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, kan suri Toladan. Oke, itu karena pelemahannya yang kira-kira kita analisis yang 7, 1 sudah capek, yang kedua nggak tahu artinya ini.
Ya. Ini artinya apa kok Arab semua kayak bener semua gitu. Jadi pakai sholawat lah itu. Pilih yang panjang itu. Padahal yang dicari adalah keteladanan Rasulullah. Rasulullah. Di mana yang ayat ini dari 5 ayat yang punya ada keteladanan? Ini Nabi. jangan-jangan nanti di sini ada hadis dianggap ayat juga dan itu dibaca. Nih. Tiap pengajian bulan keluar. Ya, besok kalau pengajian-pengajian ini harus dibahas tentang ini Pak. Kalau yang isi ceramah-ceramah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi. Ya. Itu nanti dikaitkan dengan kurikulum Merdeka Pak. Ini. Ya. Ya itu. Gimana Bu? Kenapa Bu? Itu Pak yang soal yang keberapa yang ada anak-anak tawuran itu dalilnya tuh apa yang wal mu'minun al bunyan yasudu ba'dahu ba'don atau innamal mu'minuna ikhwatun itu Pak. Ya, ayo kita cari setelah ini Bu. Kita cari Ya, soal yang itu di mana ya? Tentang persatuan dan kesatuan itu Ustaz. Berarti innamal mu'minuna ikhwatun gitu. Oke, ini soal terakhir yang tadi ditanya oleh Ibu soal-soal tentang lagi Pak di atas. Oke, ini ya. Iya, ini masih banyak yang ini padahal ayat ini kalau yang banyak yang salah asumsi saya karena memang kita lemah membaca teks Arab, paham artinya. Nggak paham artinya. Baca kitab gundulnya, baca ininya, tidak paham maksudnya. Sebelum ujian berlangsung, panitia menyampaikan beberapa tata tertib, diantaranya siswa harus berada di ruang 5 menit sebelum ujian dimulai, tidak boleh menyontek. Tindakan menyontek merupakan perilaku yang harus dihindari dalam pengembangan karakter. Ini kayaknya kemarin kita bahas. Ya, Enggak, Pak. Di luring, Pak. Mungkin, Pak. Di luring, Pak. Itu di luring, Pak. Oh, ini di luring yang dibahas ya? Iya. Ya karena saya yang daring mau membahas panjang malam-malam takut capek gitu. Oh, itu apa sih itu? Ini sebenarnya kalau kita artikan inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Kayaknya kita nyontek itu jujur gitu ya. Iya, Pak. Terkait ke situ, Pak. Sedek. Tapi sebenarnya ini yang Pak coba artikan ini. Man ghasya falaysa minni. Gosyanya enggak ngerti apa, Pak? Gosya artinya lecek, curang. Tapi karena ada falaysa minninya saya pilih itu, Pak. Ya, saya sampein Bu kemarin, Bu. Berarti B itu pengeco, Pak ya. Berarti saya sukses. Kita kurang ngerti bahasa. Ya, berarti nasinya kurang nasi. Kita ini Bapak Ibu sekalian bukan sekedar kita artikan jujur karena kebenaran. Ini kan sidq kan juga benar. Ini manusia nih falaysa minni. Ilmu baru ini, ilmu baru. Ini kan karena kita tidak tahu artinya, Pak. Ya tidak tahu artinya, ya. Jadi nggak ada yang salah. Ya, itu Ada yang termasuk hadis itu kan ada nyuri timbangan. Itu termasuk itu hadisnya. Ya, manusia. Oke, lanjut 62. Ini nih ya, manusia nih falaysa minni. Siap. Oke, 62. Wawasan kebangsaan. Kalau begini, maka dibaca dulu wawasan kebangsaan adalah cinta tanah air dalam kandungan Al-Quran pada ayat. Kalau begini Bapak Ibu sekalian, sudah tidak perlu melihat ini. Artinya. Stimulus sudah tidak penting, kita lihat di sini. Salah aku. Nah ini karena kita artinya mana? Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha. Ini ayat buat nikah. Pernikahan itu, Pak. Nah, pernikahan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Ini introspeksi diri. Introspeksi diri. Bertakwa. Idza qadima min safarin fanadhara ila judaratil Madinah. Ini bukan Al-Quran. Ini hadis. Hadis tidak cocok itu, Pak. Kan ditanyakan Maka sudah batal. Batal. Ya karena kita nggak tahu artinya ini hadis atau ayat semuanya Arab. Yang C itu milih yang panjang itu, Pak. Bukan. Itu kayaknya Itu ada masuk kata Madinah ngelihat Madinah. bendera gitu kan, Pak.
Iya, tapi kan Ya, pertanyaannya ayat, Bu. Iya, ternyata bukan. Iya, Iya. terkecoh ya. situ, tidak ada Ini lagi memang gila. ini memang ayat yang menunjukkan bagaimana Rasulullah cintanya dengan tanah. Iya, Yang Tapi ditanyakan ini kan yang kandungan diminta Al-Quran. kandungan Quran, Nah, bukan? iya yang ditanya iya. ayat. Yes. Nggak lihat itu lagi Ustaz kemarin. Udah gelap. Ketutupan Karena Udah nggak yakin tahu Pak, bener kalau udah, Lanjutnya itu Pak Fadel, Pak Fadel. ternyata hadis. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Ini jadi orang-orang yang jujur. Iya. Nih, walau anna katabna alaihim an iqtulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilum minhum. Wah, ini beda sudah kaitannya. Maka yang pas kalau ini kalau yang kita berikan walau anna katabna alaihim an iqtulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum. Ini kan pilihan. Mau bunuh diri atau keluar dari negeri. ini sebenarnya nilai-nilai kebangsaan yang luar biasa. Palestina itu, Pak. Ya. Ya. Tempatnya Pak Fadil. Ya. Pak Fadel orang Arab, Pak Fadel kok jenggotnya panjang, Pak? Iya, Arab Tapi ini jawabannya gambling saya kira 7, 9 ada yang jawab C. Banyak yang menjawab C ini. Iya, saya termasuk itu, Pak. Termasuk saya, Pak. C. Lihat ada kata Madinahnya. Tidak Ya, lihat Kalau lagi saya, tentang Pak, Quran. kalau saya jawab E, Pak. Merujuk pada soal TO yang pertama, Pak. Berarti Oh, saya ada di ya. TO 1 juga salah itu, Pak. Saya juga Pak. Kemarin waktu Saya pembelajaran hafalnya loading. jawabannya, Pak. Kalau ini karena tidak ada rawahul Bukhari di C dianggap Quran. Itu. Enggak Bang, lantaran itu enggak ada lagi fokusnya itu bahwa ini ayat Al-Quran yang diminta, enggak ada, pokoknya nas saja. Pokoknya sudah baca wawasan kebangsaan. Ya, Tidak lanjut sampai ke kandungan Al-Quran. tidak ada lagi. Yang fase Baik. seperti ini Pak Sibawe ini sebenarnya Pak Ustad. Gimana? Pak Sibawe ini tugasnya Pak Sibawe ini sebenarnya. Nah, iya, ini ahli nahwu dia. Pak Sibawe harus benar ini, kalau salah bukan Sibawe itu. Betul saya, Pak. Saya Betul ya? pilih ini, Pak. Iya. Oke, Betul, Pak. alhamdulillah. Kalau salah Bapak harus diganti menjadi laisa Sibawe. 63. Sudah banyak yang benar ini. Ayat sesuai dengan tradisi dalam menunjukkan dengan nilai cinta tanah air. Sudah benar. Maka oke. Waqsud fi masyika waqdun an sautik. Ya bunayya aqimis salata. Ini ya. Sholat. Apa itu untuk surat Luqman ketika berbicara tentang kurikulum pendidikan Islam. Ini tentang akhlak. Nah, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ini uswah. Keteladanan, Pak. Ini keteladanan. Nah, ini kan kita tahu keteladanan dan tidak itu kalau kita tahu artinya kan. Iya. Kalau nggak tahu artinya, benar semua. Say goodbye, Pak. Oke, ya jawabannya. Karena kaitannya Pak, yang ini Pak, yang 64 ini Pak. Oke, 64 kasus tawuran. Siswa menunjukkan rencana rasa persatuan dan kesatuan sebagai anak bangsa dan masyarakat sehingga usaha menjadi persatuan harus dibangun. Penjelasan ini sejalan dengan wawasan kebangsaan pada hadis. Memang jawabannya Pak. Cuma begini Pak. Al-Bunyan itu kan seperti bangunan yang saling menguatkan gitu Pak. Ya, Iya. gimana Pak? Maksudnya begini Pak. Kalau kemarin itu sempat bingung itu tetap pilih A. Cuma yang jadi pertimbangnya ini begini Pak. Ini kan persatuan antar bangsa, bukan persatuan antar mukmin. Jadi takutnya itu ada hadis yang lain sebagai rujukan begitu untuk kesatuan antar sesama bangsa, bukan sesama mukmin. Iya, ini innal mu'min Iya. mu'min kal bunyan yashuddu ba'dahu ba'dan. Ditanyakan hadis. Ditanyakan hadis, Pak. Atau E. Bukan Al-Quran. Iya, maksudnya jangan sampai nanti ada hadis yang berbicara tentang konsep persatuan secara universal. Ya, tanpa secara menyebutkan kebangsaan. mukmin ya.
Iya, karena ini kan secara muslim, kan Ya. sesama mukmin. Ya, oke. Ya. Tapi Bentar, tidak kita ada itu, tutup Pak. dulu. Tidak ada itu hadis yang berbicara tentang universal itu tidak ada, Pak. Belum, Pak. Belum. Ya, oke, siap, Pak. Coba kita cek A, B, C, D, E, mana yang Quran dulu? Mana yang Quran? B. Quran B. Ini A ya. B yang Quran. Innamal mu'minuna ikhwah. Terus Yang C. C, Quran juga. C, Quran. Ya, Quran juga. Juga Quran. D, Ya. Quran juga. E Ya. sama A yang bukan, Pak. Berarti pilihannya E dan Antara E dan A. E sudah dijawab ya. Ya, tadi yang menyontek, licik Pak. itu Pak mencontek. Ini berarti tim penyusun soal sukses. sangat. Sama dengan tadi ya. Ini sama dengan tadi. Kayaknya yang nyusun ini Pak Taufik ini. Ini pilihan yang benar A dan B ya. Ini pilihan A yang benar A dan B. Iya. Tapi memang satunya Quran, satunya Hadis. yang ditanya tentang Hadis. hadis. Oke. Besok dikasih belakangnya al-hadis gitu, Pak. Biar ada bedanya Pak. Nggak usah dikasih al-hadis rawahul Bukhari. Supaya mengecoh itu, Pak. Supaya mengecoh. Ya, ini kalau yang tidak tahu ayat, tidak bisa ngartikan, tidak pinter bahasa Arab, bos nggak perlu ini udah ngecoh semua ini Pak. Ini bukan cuma ngecoh ini, menyesatkan ini. Ini soal menyesatkan. Oke, 65. Tidak banyak yang benar ini, tinggal analisis. Apa yang Bapak Ibu sekalian perlu disangkapi? Analisis itu, Pak. Berdasarkan narasi, nilai-nilai karakter dan wawasan kebangsaan. Di situ ada Suka membersihkan lingkungan, Salah suka itu. membersihkan lingkungan. Ya. Menemukan Menemukan sesuatu sesuatu. berarti jujur. Lalu diserahkan ini berarti jujur Pak. Oke. Ya, kemudian diumumkan kepada publik serta ya. Berarti disiplin, Jelas dia jujur, A. menjaga kebersihan. Itu intinya. Berarti kalau begitu, Bapak Ibu sekalian tidak bisa menjawab ini kalau tidak membaca stimulus. Iya, stimulus. Ya, betul. Karena ini analisis, kalau sudah pertanyaan analisis Bapak Ibu sekalian tidak boleh emosi jawab. Sabar, kalem. Harus baca pelan, baca ini. Makanya kalau ini klik ragu. Biar nanti soal berikutnya tidak kebawa emosi lagi. Oke, 66. Sudah banyak yang benar ini ya. Peserta didik senang dengan puas jika berhasil membantu temannya. Berdasarkan karakter yang dipraktikkan yang sejalan dengan kandungan Al-Quran. Suka menolong, ikhlas, kerjasama. Betul, Pak. Suka menolong hingga bersama religius. Kalau ini enak Pak, urut Pak. Besok soalnya Maksudnya urut seperti itu ini, narasi dengan banyakin, jawabannya urut Pak. Oh, kalau yang ini ya? Iya kan, kalau Ya. ini enak. Tadi yang analisis yang tadi itu tentang kebersihan, kan diawali dengan kebersihan, tapi jawabannya Diacak itu. kebersihan pada akhir. Mengecoh. Yang mengecoh Pak. Ya, itu makanya kan saya sampaikan Pak ketika kemarin, kalau kebutuhan saya sebagai penulis soal dilihat oleh panitia nasional, saya dipuji Pak. Pinter, Karena pinter mengecoh. ya pengecohnya sukses. Tapi untuk Bapak dan Ibu itu nggak Dibenci, bagus. Saya Menguras dibenci emosi, Pak. jadinya. Ya. Emosi Pak. Tapi kalau soal nomor 66 ini, saya sebagai penulis soal akan dianggap tidak Kurang bagus, sukses. Oh, tidak gitu, sukses, nggih. karena tidak mengecoh. Banyak yang jawab betul. Semuanya langsung ke sini. Berarti bisa jadi jawaban ini sebenarnya jawabannya sudah mengarahkan ke pilihan, jawabannya mengarahkan ke pilihan. Iya. Karena sudah urut itu Pak, betul Pak. Karena urut ya. Kalau ini kan tidak urut. Nggak urut itu. Nah, ini butuh baca pelan-pelan, makanya tidak bisa. Kalau emosi gelap, Start langsung. dah sholawat ini udah. Baik, nomor 67. Sama secara prinsip, kalau tidak paham artinya, tetap tidak akan bisa jawab. Ya, satu. Yang kedua, Bahas kalau kemarin nanti itu, Pak. ditanya bunyi hadis, jangan-jangan saya di sini ada Quran, tapi ini hadis semua sepertinya. Yang C. Mana jawabannya yang mana ini? B. Yang B. Nah, karena urusan dengan Tahur syatrul Kebersihan. kebersihan. Sudah dirubah ini Pak. Suci. Jaga kebersihan.
Iya, Satu kemarin C bulan. ini jawabannya. Tapi masih Kemarin ada C yang jawabannya. makanya. Loh, ada yang jawab Waktu masih ada loh yang jawab C. Ya, sudah dirubah ini. Kemarin di catatan. Berarti Sudah saya dirubah. lihat Jawabannya dulu, apa? Jawaban C. waktu Theo kemarin kan jawabannya C. Dia masih ingat Oh, jawabannya C. Itu menghafalkan hurufnya Pak itu berarti Pak. dia menghafalkan. C. Ya Setiap kali ingat, Menghafal di kunci C. jawaban Pak, tapi tidak Takut memahami belum mungkin. diganti mungkin Pak itu. kalau ada -1 Surabaya itu berarti C. C. Kalau ada MAN Surabaya itu berarti B. Oh, B. begitu. Ya Allah. Selamat Bapak Ibu sekalian masuk Ketika jebakan lagi. optionnya diacak pusing. Ya. Jadi, ya makanya Bapak Ibu sekalian, kenapa dari awal kami tidak berikan soal yang kami buat. Karena soal yang kami buat, nanti di aplikasi A, B, C, D-nya itu acak, Pak. Jadi khawatir dihafalkan. Nah ini saya yakin ini nomor 7 gambling ini. C masih banyak loh. Ada yang jawab D ini. Arba'atun minas sa'ada. Oh, ini karena istrinya mar'atus solihah namanya ini. Jadi keringat istrinya ini. Jadi gambling ini. 68. Udah banyak yang benar yang analisis. Soalnya jelas sekali Pak optionnya cerita kan. Ya. Iya, Metode Ibroh. Apa metode Ibroh, Bapak Ibu? Cerita. Oh no, cerita dalam Ibroh. Al-Quran. Mengambil pelajaran Pak. Ya, Ibra mengambil pelajaran. pelajaran. Ini membiasakan siswa tepat waktu, membiasakan kalam. Tapi ini kalau tidak baca ini, tidak tahu artinya, bisa nggak menjawab E? Nggak bisa Pak. Bisa. Bisa kayaknya Pak, bisa. Bisa, Pak. Karena di situ ada metode Ibra. Saya nggak baca Arabnya itu kemarin, Pak. Iya. Oh, Langsung ke Fokus di metode Ibrahnya Ibrahnya. itu cerita. Konsepnya mungkin begini, ketika kita membahas tentang ibrah, pasti ada hubungannya dengan kisah-kisah yang terdapat dalam Al-Quran, Pak. ya, Betul, betul. benar. Itu yang harus dipegang, Pak. Jadi ada ininya. Oke, baik. Walaupun masih ada yang dua, masih ada pilihan di A, B, C, D gitu ya. Ini Pak Dadang. Salam. Salam. Saya telepon sebentar lagi ya. Telepon nggak apa-apa. Saya cuma ngajar sebentar. Telepon. Yang mana? Oke. Oh, yang sate Prada itu ya. Oh, berarti apa? Nambah berarti enggak? Perlu. Apa nambahin aja perdana karena itu memang apa? Sebenarnya pilihannya apa lagi, Bang? Pilihannya apa lagi? Oh, G. Sebentar ya, tadi kan ya. G. Siap. Siap. Matur nuwun. Assalamualaikum. Baik, lanjut. Sorry, lagi ada ini Bapak Ibu. Ada pengajuan haki ya, di beberapa haki yang saya ajukan ke kampus. 68 sudah benar ya? 69. Oh, keren ini. 29 sudah benar semua. Apa yang jawab 4 ini? C dan D kenapa jawab itu? Bantu Pak, kenapa kira-kira jawab itu? Hilaf, Pak. Panang. Rumusan metode keteladanan. Sama kan dengan Ibroh tadi kan? Iya. Takutkan itu memberikan contoh. Coba yang C apa baca? Perilaku guru memberikan cerita. Baik. Itu Ibra. C memberikan cerita, D memberikan ibroh, E memberikan penghargaan. Hanya memberikan ya, padahal yang diminta
Contoh, beri Memberikan teladan. Contoh keteladanan. Ya. Jadi kemampuan Karakter. menganalisis teks ya, naskah sekalian. Yang terakhir, nah ini masih ada yang salah. Ah, ini tentang nasihat ini. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. Ini kalau di ilmu pendidikan Islam di kampus ini kajian tentang kurikulum. Bagaimana kurikulum dalam pendidikan Islam harus diawali dengan mengajarkan akidah. Ayat di atas mengandung nilai nasihat dari seorang ayat mana tidak menyekutukan metode nasihat dalam internasional berdasarkan Al-Quran. Deskripsi berikut yang termasuk dalam rumusan metode nasihat dalam penerapan nilai ketukan. Nah, ini coba kita kembali lagi ke naskah dulu. Nilai terakhir. Krisis. Nilai karakter. Ya, nilai karakter kan ini kan? Nggih. Keadilan, kesetaraan. Coba yang satunya. Oke. Oh, ini pas ini. Teksnya juga sama. Oh, ini cuma teksnya saja ya, belum. Itu di atas ada, Pak. Mana? Pelaksanaan pendidikan akhlak pada anak, maka kata-kata yang bagus dalam kurung nasihat hendaknya selalu diperdengarkan di telinga mereka. Berarti kalau di sini jawabannya nasihat B. yang B. Nasihat B. Nasihat. Yang B, Bu, yang B, Pak, yang ada hubungannya dengan nasihat. Ini ya. Ya, cocok. Jadi, yang tetap kita jadikan acuan metode nasihat. Karena nanti ada metode nasihat, ada metode ibroh, itu kan ya. Iya. Jadi itu yang harus Keteladanan. keteladanan itulah yang Bapak Ibu sekalian yang memang harus dibaca dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu sekalian, saya kira ini yang dapat saya sampaikan di pertemuan kali ini. Nanti kita akan diskusi. Monggo kalau ada pertanyaan apapun silakan ditanyakan. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.